Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Alfian Putra Pratama, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Putri Nela Hakim dengan NIM 2300241 dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali materi mengenai Telkomsel sebagai prasyarat ujian tengah semester mata kuliah Prasiskom 2. Baik, kita langsung masuk kepada materinya. Sebelum mengenal Telkomsel lebih jauh, mengapa kita harus menganalisisnya, mengapa kita harus bisa memanfaatkannya, kita terlebih dahulu mengetahui definisi dari churn. Churn sendiri adalah istilah yang digunakan untuk pelanggan yang berhenti menggunakan layanan atau produk dari suatu perusahaan. Telco churn pada kondisi pelanggan di sektor telekomunikasi yang memutuskan untuk berhenti berlangganan dalam periode waktu tertentu. Lalu, apa urgensinya? Apabila suatu churn yang dihasilkan suatu perusahaan itu besar, dampaknya tidak hanya berkurangnya pendapatan, akan tetapi bisa menambah pengeluaran untuk mendapatkan pelanggan baru. Intinya, suatu perusahaan lebih efisien untuk mempertahankan pelanggan daripada mendapatkan pelanggan baru. Berikutnya, ada indikasi dari churn. Dapat 3 indikasi, diantaranya menurunnya kualitas layanan, harga layanan yang tidak kompetitif, serta rendahnya keterlibatan pelanggan. Selanjutnya, bagaimana cara menganalisis churn? Perlu digarisbawahi bahwasannya churn dapat dianalisis dengan membangun sebuah model machine learning agar kita tahu nih apa saja prediksi di masa depan yang akan dilakukan oleh pelanggan. Maksudnya, pelanggan tersebut kebanyakan akan churn atau tidak churn. Nah, di sini ada tahapan dalam membuat model machine learning untuk churn. Yang pertama, dengan data collection. Yang kedua, data pre-processing. Yang ketiga, cross-validation. Yang keempat, model evaluation. Yang kelima, final model, dan yang keenam prediksi churn atau not churn. Nah, di sini juga disajikan diagram alir tentang metodologi telco churn. Jadi, kita lanjutkan kepada tahap yang pertama, yaitu data collection. Nah, di sini saya menambahkan juga dengan data understanding. Tahap awal dalam melakukan analisis data churn adalah mengumpulkan data. Nah, sebelumnya sudah diberikan data gitu berupa format CSV dengan nama filenya tuh tugas. Nah, data pada tugas CSV ini menggunakan 2 tipe fitur, yaitu ada numerical dan categorical. Numerical merupakan data angka yang bisa dihitung secara matematis. Jadi, datanya itu nilainya itu bisa ditambahkan atau dikurangkan atau diberikan rumus matematika. Nah, kalau misalnya dari data tugas sendiri yang termasuk numerical itu ada senior citizen, tenure, monthly, dan monthly charge. Nah, selanjutnya adalah categorical yang merupakan data kategori atau label tertentu. Bentuknya bukan angka. Jadi, misalnya di sini ada gender. Gender itu termasuk kategorikal. Nilainya pasti male dan female. Ketika male ditambah female atau female ditambah female, itu nilainya akan error. Adapun data kategorikal pada tugas ini, contohnya ya, beberapa contohnya itu dependence, phone service, multipliness, dan internet service. Dan masih banyak lagi.
Kita lanjutkan. Untuk memahami gitu suatu isi data, pada library Pandas ini disediakan beberapa code. Misalnya, yang pertama itu ada data head, menampilkan data paling atas. Nah, data ini merupakan variabel dari file CSV tugas yang telah diimport ke Pandas. Kodenya kita ubah jadi data.tail, maka yang ditampilkan adalah 5 data paling bawah. Yang kedua, kita dapat melihat nilai unik gitu dari suatu data. Di sini saya spesifikasikan nilai uniknya itu dari payment method. Yang ketiga, ada data shape yang menunjukkan jumlah baris dan kolom. Yang keempat, ada data info, di mana memberikan informasi terkait data dan tipe data. Yang keempat, ada data info. Untuk mendapatkan informasi tentang struktur data seperti jumlah baris, kolom, tipe data, dan jumlah nilai non-nul digunakan metode ini. Dan yang terakhir ada data describe untuk menghasilkan statik deskriptif pada kolom numerik dalam data frame. Jadi, di data describe ini yang dikeluarkan itu adalah nilai-nilai numerik, bukan nilai kategorikal. Pada gambar 2 ini terlihat ya output dari informasi data. Di sini terdapat 21 kolom dari customer ID sampai ke kolom churn. Tipe datanya ada 1 float, 2 integer, dan objeknya ada 18. Nah, float sama integer ini termasuk numerikal, dan objek ini termasuk kategorikal. Kemudian terdapat gitu baris sebanyak 7043 dengan memori yang digunakan sebesar 1,1 MB. Kemudian pada gambar 3 ini ditampilkan output dari deskripsi data. Nah, terlihat kan bahwasannya hanya terdapat 3 jenis dari data numerikal yang diproses pada data describe yang menghasilkan nilai mean, median, kemudian nilai minimum dan maksima. Di sini juga ditampilkan data unik dari setiap kolom yang ada. Berikutnya adalah data pre-processing. Data pre-processing merupakan proses mempersiapkan data mentah sebelum data dipakai dalam analisis. Nah, apabila dilihat dari konteks machine learning, tahap data pre-processing memiliki peran yang penting untuk mendapatkan hasil optimal dalam analisis data. Setidaknya terdapat 4 dari tahapan data pre-processing. Yang pertama, ada data cleaning dengan menghapus data duplikat, menangani nilai yang hilang, dan memperbaiki tipe data. Yang kedua, data transformation meliputi normalisasi, encoding data kategorikal, dan scaling. Data transformation ini bisa digunakan untuk mengubah gitu nilai dari tipe data objek atau kategorikal ke numerikal. Yang ketiga ada data reduction, digunakan untuk mengurangi dimensi atau jumlah fitur yang tidak relevan. Nah, misalnya kita nih mau menganalisis suatu churn gitu pada sebuah data yang diberikan. Yang terakhir ada exploratory data analysis yang berfungsi untuk menganalisis hubungan antar variabel dengan statistik dan visualisasi. Pertama yaitu kita harus membersihkan datanya atau dengan data cleaning. Di sini saya menggunakan code data.isna.sum. Saya ingin menganalisis gitu. Mana data yang hilang dari setiap kolomnya. Dan terlihat outputnya di gambar 4 bahwasannya tidak ada
data yang hilang. Selanjutnya, kita perhatikan pada gambar yang di sebelah kanan. Pada bagian ini, saya sedikit loncat ke bagian EDA, yaitu visualisasi distribusi data dari tenor dan monthly charge. Nah, dua histogram ini menampilkan gambar distribusi dua variabel yang penting dalam dataset. Tenor itu ada masa berlangganan dan monthly charge itu biaya bulanan. Pada grafik pertama, dengan judul Distribution of Tenor, terlihat bahwa terdapat konsentrasi pelanggan baru atau tenor rendah dan pelanggan lama atau tenor tinggi. Sementara jumlah pelanggan dengan masa berlangganan menengah cenderung itu lebih rendah. Ini bisa menunjukkan adanya dua kelompok pelanggan yang berbeda, mereka yang baru mencoba layanan dan mereka yang telah lama setia. Sedangkan pada grafik kedua dengan judul Distribution of Monthly Charge, lihat distribusi ini tuh miring ke kanan atau right swing, di mana mayoritas pelanggan membayar bulanan yang relatif rendah, namun terdapat sebagian yang membayar lebih tinggi. Kemudian kita masuk kepada data transformation. Di sini saya melakukan normalisasi data. Nah, normalisasi data adalah proses merapikan atau mengubah data agar berada dalam skala atau format yang sama, sehingga lebih mudah digunakan dalam proses analisis atau pemodelan machine learning. Normalisasi data ini bertujuan untuk menyetarakan skala berbagai fitur dalam dataset, sehingga nggak akan ada fitur dengan rata nilai besar yang mendominasi perhitungan dalam algoritma pemodelan. Misalnya nih, pada kolom tenor dan monthly charge, awalnya memiliki rentan yang berbeda-beda, namun setelah dinormalisasi semua nilai berada dalam rentan 0 hingga 1. Hasil akhir dari normalisasi data adalah data yang terlihat jadi lebih bersih dan seragam dan siap untuk digunakan pada tahap analisis atau modeling. Berikutnya masih di data transformation, bagian encoding data. Label encoding digunakan untuk data kategorikal dengan nilai yang bersifat ordinal. Apabila kategori bersifat non-ordinal, maka dapat digunakan one-hot encoding untuk menghindari kesalahan asumsi. Yang dimaksud dengan kategorikal dengan nilai yang bersifat ordinal adalah jenis variabel kategorikal yang memiliki urutan atau tingkatan yang jelas antar nilainya, meskipun jarak antar level tidak harus sama. Misalnya, pada ukuran pakaian, ada S, M, L, dan XL. Sedangkan, non-kategorikal ini merupakan variabel yang tidak memiliki urutan atau gender, seperti male dan female. Pada gambar 6, terlihat code encoding dari data. Intinya, tujuan dari encoding data itu untuk mengubah data kategorikal menjadi data numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Di sini terlihat ya, ada sebenarnya code dari encoding data. Kita awali dari label encoder. Label encoder ini maksudnya adalah sklearn yang digunakan untuk mengubah kategori menjadi angka. Kemudian di data.select underscore dtypes includes object .columns akan mengambil semua kolom dari data frame yang bertipe data objek atau kategorikal. Kemudian di sini ada fungsi for yang mewakilkan dari looping, di mana label encoding ini akan diaplikasikan pada setiap kolom
dan mengubah nilai kategori menjadi angka, seperti 0 dan 1. Kemudian ada data reduction dengan tahapan drop fitur. Kode yang ditunjukkan di bawah ini berfungsi untuk membersihkan data dengan menghapus kolom customer ID, senior citizen, dan gender dari data frame agar dataset lebih rapi dan hanya berisi kolom yang dibutuhkan untuk analisis atau permodelan. Nilai-nilai dari kolom tersebut tidak akan mempengaruhi nilai churn nantinya. Selanjutnya ada checking outliers data. Outliers data merupakan data yang memiliki nilai cukup jauh atau nilai pencilan yang berbeda dari sebagian besar nilai yang ada pada data. Kita perhatikan pada box plot tenure atau data lama berlangganan. Pada gambar tersebut terlihat bahwa box plot itu simetris, yang artinya distribusi data yang ditunjukkan itu relatif normal. Hampir tidak terlihat titik pencilan yang mencolok. Artinya, mayoritas nilai tender ini berada dalam rentan yang wajar. Pada gambar box plot monthly charge yang menampilkan distribusi dari biaya bulanan pelanggan, juga terlihat simetris. Box plot tidak menunjukkan banyaknya outlier, namun memiliki sedikit seberangan ke atas, yang disebut sebagai upper whisker. Terakhir, ada box plot of senior citizen, di mana pada box plot ini kemungkinan terlihat gitu data pencilan atau kesalahan data yang perlu ditinjau ulang. Kemudian kita beralih dengan melakukan checking proposi pelanggan churn. Di sini merupakan bagian dari EDA dengan melakukan visualisasi dari gabungan variabel data tertentu. Nah, pada diagram pie ini terlihat proposi pelanggan yang akan melakukan churn terdapat 26,5%, sedangkan terdapat 73,5% pelanggan yang tidak akan melakukan churn. Lalu di sebelah kanan ada checking charge dan tenure dalam mempengaruhi pelanggan yang churn. Gambar di bawah ini menunjukkan hubungan nilai churn dengan tenure. Dapat diketahui jika pelanggan baru itu akan cenderung churn dan pelanggan lama lebih loyal. Nah, titik-titik biru ini adalah nilai pelanggan yang lama, sedangkan titik-titik yang pink ini adalah nilai pelanggan baru. Meskipun nilai churn dari analisis antara nilai tidak churn itu lebih mendominasi. Berikutnya kita dapat perhatikan di gambar 11, yaitu output average monthly charge by churn. Grafik yang ditampilkan pada bar chart ini akan membandingkan nilai rata-rata tagihan bulanan atau average month charge antara pelanggan yang churn atau berhenti berlangganan dan yang tidak churn. Terlihat bahwasannya kebanyakan pelanggan itu melakukan churn karena biaya atau tagihan per bulannya mungkin saja besar gitu rata-ratanya. Di sini nilai churn mendominasi daripada nilai tidak churn-nya. Kemudian kita masuk pada tahap synthetic minatory oversampling technique atau SMOTE. SMOTE adalah teknik yang digunakan untuk menyeimbangkan data dengan cara menambahkan contoh baru ke kelas yang jumlahnya lebih sedikit, supaya model bisa belajar dengan lebih adil dan tidak hanya fokus ke kelas yang lebih banyak. Terdapat dua teknik dari SMOTE, yaitu oversampling dan undersampling.
Oversampling ini menambahkan data kelompok minoritas atau churn misalnya yang minoritas di sini dengan data sintetis. Yang kedua, undersampling, yaitu mengurangi sebagian data kelompok mayoritas atau di sini adalah tidak churn agar seimbang. Nah, data-data ini didapat atau diisi dengan mempelajari data-data yang sebelumnya sudah ada. Jadi tidak akan mempengaruhi data aslinya. Sini di gambar 12 terlihat output dari Mote dengan teknik oversampling. Terdapat dua label yaitu no dan yes. No ini diperuntukkan untuk data yang tidak churn, sedangkan yes ini untuk data yang churn. Sebelum di oversampling, data tidak churnnya itu ada 5174, sedangkan data churnnya ada 1869. Kemudian dilakukanlah oversampling, di mana label no yes ini diubah ke bentuk numerik. 0 merepresentasikan tidak churn dan 1 merepresentasikan churn. Terlihat bahwasannya nilai churn dan tidak churn sekarang seimbang menjadi 5174. Kemudian kita lanjut ke tahapan berikutnya. Ada cross validation. Di sini yang dipelajari menggunakan keyword cross validation. Keyword cross validation adalah salah satu teknik validasi model dalam machine learning. Tujuan utamanya adalah untuk menguji performa model secara lebih adil dan merata. Ditampilkan di gambar 13, code yang digunakan untuk cross validation. Cross validation ini kita gunakan untuk membagi datanya untuk di training dan di tes. Kita membaginya menjadi 5 bagian dengan random set-nya sebesar 42. Di mana data kita akan melakukan training sebesar 80% dan tes sebanyak 20%. Lalu kita masuk pada bagian model training. Terdapat beberapa model yang diuji untuk melihat akurasi dari nilai churn. Ada 6 model yang dikenakan. Yang pertama ada logistic regression. Model yang paling sederhana berbasis probabilitas. Cocok untuk prediksi 2 kelas. Yang kedua ada key nearest neighbor atau KNN. Prediksi ini dilakukan berdasarkan tetangga terdekat dengan melihat pola di sekitar data. Jadi, analoginya kita cari informasi dari tetangga sebelah mengenai servis atau layanan yang telah dia pakai. Nah, yang ketiga ada decision tree. Model berbentuk pohon keputusan atau bisa dibuat juga sebuah aturan ya dan tidak. Yang keempat ada random forest, yaitu gabungan dari banyak decision tree dengan voting dari banyaknya pohon. Yang kelima ada support vector classifier. Model ini berbasis garis pemisah terbaik antar dua kelas. Dan yang terakhir XGBoost. Model berbasis boosting atau perbaikan model bertahap. Jadi itu model yang dikatakan sangat kuat dan sering menang dalam kompetisi machine learning. Pada gambar 14, terlihat output yang diberikan dari setiap modelnya. Yang pertama, model dari logistic regression menunjukkan rata-rata nilai sebesar 0,79 atau 79%-an ya. Ini termasuk tinggi untuk akurasi churn. Yang kedua ada model KNN
dengan rata-rata 0,75 atau 75%. Yang ketiga ada decision tree dengan akurasi rata-ratanya 0,71 atau 71%. Yang keempat ada random forest dengan rata-rata 0,78 atau 78%. Dan yang kelima ada model SVC dengan rata-rata akurasinya ada di 0,79 atau 79%. Dan yang terakhir ada SGBoost dengan akurasi churn itu berada di 0,78 atau 78%. Di sini terlihat bahwasannya decision tree ini mempunyai akurasi yang kecil daripada model-model yang lainnya. Model dengan akurasi tinggi itu dipegang oleh logistic regression dan SVC. Setelah kita melakukan modeling training, kita masuk pada model evaluation. Sebelum kita menganalisis output dari confusion matrix KNN, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa itu confusion matrix. Confusion matrix adalah sebuah table yang digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi, khususnya dalam machine learning. Table ini tuh membandingkan antara nilai prediction table atau table prediksi dan true table atau nilai aktual dari data yang diuji. Pada tabel ini yang pertama disebut juga sebagai true positive atau model yang memprediksi positif dan kenyataannya memang positif. Ada yang disebut dengan false negative, di mana model memprediksi negatif tapi kenyataannya itu positif. Jadi disebut juga sebagai type 2 error. Yang ketiga ada false positive. Model memprediksi positif tapi kenyataannya itu negatif atau juga disebut dengan type 1 error. Dan yang terakhir ada true negative, di mana model memprediksi negatif dan kenyataannya memang negatif. Nah, di sini karena kita menggunakan cross validation-nya dengan K-fold, terlihat dengan model matriks KNN, akurasi fault-nya ini berada di 0,76 dengan rata-ratanya 0,768. Nomor 15 ini menunjukkan hasil evaluasi model KNN dengan confusion matrix. Dari sini dapat dilihat model itu lebih banyak benar memprediksi pelanggan yang tidak churn. Atau di sini tadi kita kenal dengan true positifnya sebesar 903. Tetapi masih sering salah dalam memprediksi pelanggan yang churn. Ini bisa menjadi acuan untuk memperbaiki model ke depannya. Kita beralih ke bagian hyperparameter tuning. Hyperparameter tuning adalah proses mencari kombinasi parameter terbaik pada model machine learning supaya performa model itu lebih meningkat. Di sini terlihat ada perubahan ya antara sebelum di tuning dan setelah di tuning. Nilai dari true positifnya itu berkurang dari 903 menjadi 807. Nilai dari false negatifnya pun meningkat dari 149 menjadi 229. Sedangkan nilai false positifnya menurun dari 188 menjadi 112. Serta nilai true negatifnya itu meningkat dari 168 menjadi 261. Kemudian terlihat juga nih outputnya berupa deskripsi dengan akurasi sebesar 0,75. Ini serupa ya dengan pertama kali modelnya diuji.
Dengan proses hyperparameter tuning, kita itu bisa melihat peningkatan performa model machine learning. Dalam kasus ini, model KNN dengan parameter Euclidean distance yang banyak tetangganya itu ada 11 dan bobot berdasarkan jarak mampu menghasilkan akurasi sekitar 75% dalam memprediksi churn pada data pelanggan telkom. Lalu, tibalah kita pada final model. Tahapan final model ini adalah model terbaik yang sudah melalui proses training dan validasi. Model ini digunakan untuk prediksi akhir pada data testing, supaya kita mengetahui gitu performa model secara real world. Kita bisa lihat dari confusion matrix-nya terdapat perubahan juga ya setelah dilakukan hyperparameter tuning hingga final model ini. Di sini nilai dari positifnya ada di 845, false negatifnya 191, false positifnya ada di 153, dan true negatifnya ada di 220. Dengan akurasi fault-nya ini, saya looping ya, saya ulangi sebanyak 5 kali. Tadi istilahnya itu adalah di split datanya menjadi 5 bagian. Dan di setiap bagiannya ini punya akurasinya itu rata-ratanya ada di kisaran 0,87. Ini udah meningkat drastis ya. Daripada data tesnya ada di 0,75 atau 75%. Nah, berdasarkan gambar 17, confusion matrix pada final model KNN mampu memprediksi pelanggan churn dan tidak churn dengan cukup baik. Meskipun model KNN sudah mampu memprediksi churn dan tidak churn dengan akurasi sekitar 75%, namun tetap nih perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut menggunakan metrik seperti precision, recall, dan F11 score. Hal ini bertujuan untuk memastikan model benar-benar optimal dalam mendeteksi pelanggan yang akan churn, sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Sebenarnya selain KNN kita tuh bisa menggunakan data dengan akurasi yang lebih baik, yaitu random forest. Tapi di sini saya mengambil contohnya model KNN ya. Bagian terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan mengenai telco churn, dapat disimpulkan bahwasannya analisis churn itu sangat penting bagi perusahaan telekomunikasi untuk mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi berhenti berlangganan. Dengan penerapan metode analisis data dan machine learning, perusahaan dapat merancang strategi retensi pelanggan yang lebih efektif guna meminimalisir tingkat churn dan meningkatkan loyalitas dari pelanggan. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama penyampaian masih terdapat kekurangan atau kekeliruan. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.